Ibu Bupati Trenggalek juga masih mau jualan, heran saya. Coba. Itu kan buat nge-trigger UKM-UKM di Coba Mas. Kita cuma bangga nih lokal brand, bangga buatan bisa cuma bangga doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya ngonten lagi para sobat brand. Kita sudah lama nih nggak konten ini, sekarang kita di tempat yang baru dengan tajuknya yang baru juga, Brand Corner Podcast. Brand Corner Podcast. Brand Corner ini punya siapa sih? Punya siapa? Oh iya, ini protokol kesehatan. Jadi kita sudah pakai semua dan alhamdulillah sudah di swab dan negatif ya. Oke. Jadi aku copot dulu sambil nunggu vaksin datang. Brand Corner punya siapa Mas Radit? Brand Corner itu punya kita semua. Ada- Gak usah disebutin dulu, nanti aja. Jadi di sini ada Radit, ada Imaniar sama siapa itu? Ngomong. Bayarannya sama ini. Niko. Kurang kencang. Ini standarnya Ada segini Niko, loh. udahlah, ada Niko. Saya tahu kapasitas dia ngomong seberapa besar. Volumenya segitu. Kan adan. Gak apa-apa. Gak apa-apa, kita stop dulu, Nggak. di pause dulu. Nanti habis adzan kita Enggak. ketemu lagi. Ya wes. Oke, alhamdulillah kita balik lagi bersama Brand Corner trio idiom. Ada Dit dan Nick. Yes. Nggak tahu nanti episode kedua berubah lagi, nggak apa-apa. Oke, karena kita ngomong soal brand corner sih. Maksudnya acaranya adalah Brand Corner Podcast. Pojoknya para brand owner buka-bukaan. Pojoknya. Nemu lagi dong. Pojoknya brand owner buka-bukaan. Oke. Buka-bukaan rahasia brandnya masing-masing. Oke. Gitu kan. Rahasia dapur. Apalagi kan 2021 menurut kalian sudah terbebas dari pandemi belum? Kita masih pakai masker, Pak. Oh iya. Masih belum. Loh, kalau ini bukan masalah terbebas atau enggak, ini kan sudah new normal. Belum lah. Belum ya? Belum lah. Oke. Berarti sebenarnya masih kerasa dampaknya ke bisnis sebenarnya. Itu yang di pojok jangan mantuk-mantuk gini aja, ngobrol dong. Emang bisa pingkul gini lah, Pak. Iya, itu. Saya bintang tamu. Ada pentongnya. Oke, ini kita udah ada bintang tamu ya. Kalau ngomong sama UKM sama lokal brand udah sering lah ya. Bukan berarti teman-teman Brand Corner nggak punya teman, tapi dia lebih capable kalau ngomong soal brand owner, ngomong soal lokal brand, karena dia juga punya sesuatu yang menarik untuk teman-teman lokal brand, ya, dengan jalur kayangannya dia di nasional. Oke, kita sambut saja Bu Hafsah Mubarak. Halo. Lama ya ketemu ya. Ya ampun. Terakhir kapan? Kemarin sore. kita sebenarnya Agak tiap hari. gak tiap hari ya. Tapi kan kalau konten udah lama ya. Terakhir Lama. kapan, Mbak? Tahun lalu. Tahun lalu. Oh ya? tuh. Tahun lalu? Yang Selama waktu di itu? kantor lama ya. Kantor lama yang itu ya, Jagung Brand. Oh iya. Jagung Brand. Sebenarnya hampir sama Jagung Brand. Yes. Tapi ada yang yang menarik nih, ada yang spesial. Mbak Dani apa nih? Kita di mana sekarang? Kita ada di ruang. Ini boleh diminum nggak sih? Dari tadi tuh tak liatin aja. Masih ingat acaranya Raditya Dika yang dulu sitkom? Malam Minggu Miko. Ya, ada Mas Anca. Yoi. Nah, ini cocok banget ini kayaknya cuman Leo. Sesi khusus. Wawancara satu-satu gitu. Jadi boleh diminum nih. Mau ngomong silakan. Ini kita ini di kan udah kamu dukung- jojos. Jojos. Ini. Ini menu khusus ini. Kita disupport ruangan yang keren ini sama nggak kelihatan. Itu black coffee sih jelasnya. Sama ruang kopi. Siap. Ruang kopi di Jalan
Jalan apa ya? Bintang. Di pojokan pokoknya. Ketintang. Ketintang Madia. Nanti Di enggo-enggoan. astaga, enggo-enggoan. Seberang ada sekolah Al-Hikmah. Di Google ada ya? Di Google ada ya? Ya, sekolah Al-Hikmah kan, Pak? Ya, Oh ya, Al-Hikmah. Oke. Depannya pas. Tenang aja Mas Radit. Ini episode 1 belum ada penontonnya kok. Jadi kita slow aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jangan Sampai salah. ada Nggak penontonnya. apa-apa. lama-lama siapa tahu subscribernya Pokoknya- langsung. Karena Banyak. ini acaranya Brand Corner, pojoknya para brand owner buka-bukaan. Jadi kita disupport lokal brand banyak nih. Nih, yang seger-seger nih. Punya siapa nih? Nyakmu. Bukan dong. Sahwa Pure Water, dari Sahwa Pure Water. Nya siapa? Punyanya Bang kita. Udah minum. Quick question. Oh iya. Dede. Jadi yang spesial dari Aku acara minum bincang-bincang dikasih ini question juga nggak? Quick question. Pertanyaan pertama. bukan quick question namanya. Oh. Deswet question. Mak Des Makwet. Mas Maud. Ini Sudut. untuk Oke, siap. Mbak Hebs ya. Oke. Gimana? Dijawab cepet ya. Oke. Kalau Mau yang mikir. dijelasin alasannya ya nggak apa-apa sih. Enggak pakai mikir, enggak pakai. Nggak pakai mikir. Alasannya nanti aja. Aku tuh jarang berhasil loh pakai pertanyaan begini nih. Enggak, ini biasa aja kok. Oke, siap. Oke. Pertanyaan nomor 1. Ventela atau New Balance? Adalah. Oke. Semangat lokal brand. Empret. Pertanyaan nomor 2. Waduh, bukan vibes banget ini. Bulu mata atau high heels? Hayus. Oh. Serius? Aku lebih punya high heels. Tapi Daripada kalau bulu mata kalau Tapi- bisa ngapain nggak pakai? Tapi Anda kemarin waktu kondangan Pakai bulu mata pakai bawahnya pakai sneakers. Betul. Dusta dong ini baru. karena di endorse Bu bulu matanya Bu. Oh, ya harus ya. Harus. Ibu Hafsah di endorse bulu mata. Yang endorse ini kayaknya perlu ditata ulang. Oke, yang ketiga. Yomi atau Humpimpa? Atena. 3, 2, 1. Ayo. Berat ya? Iya dong. Cepet aja. Yomi atau Humpimpa? Yomi. Halo. Halo. Ya. Oke, gitu ya. Pertanyaan keempat. Jadi Bisnis atau politik? Politik. bisnisin politik. Karena Bisnisin politik. dengan politik bisa berbisnis ya. Mempercepat bisnis. Oke. Ini yang kelima. SCN atau Kadin? Kok gitu Bang pertanyaannya? This what question. Ini Mbak kalau di Tis, Mbak. TikTok itu saya langsung oh no. Ini Masih loh. ini enggak masih berhubungan pasti ya tentunya sama teman-teman lokal brand. Alhamdulillah Ada kegiatan apa nih? kalau dari kegiatan sih sebenarnya kita sama teman-teman di ICCN kita lagi menggagas namanya Indonesia Creative Store yang nantinya itu nanti akan support untuk teman-teman lokal brand yang juga nantinya ya kita akan kolaborasi juga dengan M Block Market. M-Block Market. Yes. Yang di Jaksel. Yoi. Which is anak gaul berkumpul di sana. Yo ai. Apa sih? Sebenarnya itu loh. Sebenarnya. Selain gini, Bang. Aduh, heran deh. Udah masuk. Bayarannya sama Pak. ngomong. Saya mau tanya sih sebenarnya. Oh iya. Ini tadi ngobrolin lokal brand. Mm-mm. Karena ngobrolin lokal brand, temanya lokal brand. Tadi bilang Ventela sama New Balance. Coba sebutkan berapa banyak sepatu New Balance yang Anda punya. Kan pilihannya Ventela tadi. Iya, saya makanya tanya. Oh iya. Realitanya- Diuji. Jangan-jangan cuma pencitraan. Ini cuma pencitraan Ini karena kan kita ngomongin sukanya lokal brand, pencitraan. ngomong Ventela. Sebentar. Fine. Yang jelas jumlah sepatu lokal brand saya saat ini lebih baik daripada sepatu yang non lokal brand. Apa aja? Sebutin nggak apa-apa. Karena kita Saya support lokal brand. punya Ventela pastinya ya. Ventela punya 2 Ventela punya 2. dari Tipe? yang public yang high Oke. sama yang gum basic gum yang Yang low. low. Oke. Terus punya Warrior,
ada 3. Karyawan ada 3. Terus apa itu kemudian itu yang tak pakai hari ini tubuh dari pengrajin dari Kediri. Oh iya, dari Kediri ya. Ya, aku punya itu. Jadi itu kalau dulu nggak ada mereknya sih karena emang belinya di pengrajin. Terus kemudian itu ada 6 ya. Terus Bisa nggak ventelanya dibanyakin? Soalnya Ventela lagi cari lokal partner buat influencer. oh tentu dong. ini aku mau beli yang itu, yang all white. Oke. Ukuran berapa? 39. Oke, lanjut. Terus apa tanya? Kalau nyobaannya berapa? 4 Pak. 6/4 lah ya. 6/4. Masih banyak lah ya. Ya. Alasan kok milih lokal brand untuk sepatu Sebenarnya nyari itu yang nyaman sih ya. New Balance Bu yang nyaman Bu. Kalau nyaman di kantong mungkin lokal masih sama. Iya. Kita cari yang nyaman di kantong, tapi juga nyaman di kaki. Makanya pilihannya antara Ventela sama New Balance. Ya tentu kita milihnya kenapa? Ya milihnya Ventela. Kenapa? Jadi bisa agak gaya. Bajunya warna apa, sepatunya warna apa. Kan kayak gitu ya. Jadi koleksinya bisa agak banyak kan gitu. Bu, nanti aja Bu. Apa? Bersih-bersihnya. Ini Itu biasanya nggak ditanya alurnya harga keluar. lainnya kan. Oh, Babes ini kan anak organization banget. Oke. Iya, organization. Kalau sekarang lagi aktif di berapa organization? Wow. Organisasi siswa intrasekolah. Enggak sih. Enggak, oh jangan aja ngomong. Enggak. Iya. Kalau saya sih saya di Kasmamda Ika Semanda. ya Yaitu Surabaya. Jadi ketua sih baru ini. tahun 2019. Ikatan Keluarga alumni keluarga alumni SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Katanya dari 2017. Inisiasinya. Cuma saya itu terpilihnya baru. saya terpilihnya 2019, mubesnya 2019. Terus Terus kemudian saya di SCN, di ICCN. SCN itu apa? Banyak yang nggak tahu. Surabaya. Ya di Surabaya. Kreatif. Iya. Surabaya. Oh ini. Coba ini Ya. Surabaya Creative Network. Ini juga kita ini kaosnya ini pakai lokal brand juga dari punya Cak Mat. Cakmat ya. Ya, gitu Bukan kan. kaosnya ininya. Iya, desainnya. Ini kaos Ilustrasinya. betul ilustrasinya. Terus kalau ICCN tadi? Di Indonesia Creative Cities Network, saya di Direktur Produk Kreatif, diliputi pengembangan bisnis. Nah, berarti inline nih sama lokal brand. Betul, emang tugasnya di situ. Bentar, kayaknya ada yang belum disebut loh organisasinya. Belum kan masih lanjut Iya, kemudian. lanjut. Saya di Kadin juga, Kadin Surabaya. Oh, yang tadi jadi pilihan kedua ya. Kan disuruh milih cepat kan, kalau milih dua-duanya nggak boleh. Jadi kan ini ngomongin prioritas. Betul. Oh, jadi lebih prioritas yang Goreng terus. enggak, bercanda. Karena Sama-sama- yang itu, yang sama-sama satu lokal. lagi ada loh. Lupa ibu, ada di grup yang sama dengan saya. Hijau kuning. Hijau kuning. Udah ini kan. Adiknya Kadin gimana? Jadi kan Kita juga di support juga adiknya Kadin siapa? Hipmi dong. Iya, di support Harus lucu dong. banget. Iya. Ntar Saya- ini ada logo-logonya. Oke. Oke, baik, dari sekian banyak organisasi itu kalau visinya Mbak Eds dalam berorganisasi itu lebih ke arah mana? Spiritnya yang dibawa Mbak Eds kan ada nih orang yang berorganisasi karena pengennya ngomongin tentang feminisme atau apa. Kalau Mbak Eds lebih ke mana? Saya lebih ke bagaimana kita menggulirkan yang namanya ekosistem ekonomi kreatif sih. Ekonomi kreatif. Jadi sebenarnya apapun organisasi yang sedang saya gelutin tujuannya cuma satu, yaitu di ekosistem ekonomi kreatif. Ekosistem ekonomi kreatif. Apapun organisasinya fokusnya cuma di situ. Oke. Suka gelut dia menggeluti. Suka gelut. Berarti ini yang perlu lagi-lagi hubungannya sama lokal brand juga kan? Harus. Jadi memang lokal brand ini adalah salah satu produk-produk yang memang harus kita support. Kalau kita udah kalau udah punya ada lokal brand nih, jadi gimana monetize-nya biar bagus? Ya berarti salah satunya ekosistemnya harus dijalankan.
ekosistem. Betul, konsumennya kita edukasi, distribusinya bagaimana, produksinya bagaimana, SOP-nya gimana. Kalau kita mau mass production, soalnya kalau ini kan memang, tapi kan seperti kalau kayak apa itu sepatu-sepatu lokal brand, Kereta lewat, nggak apa-apa. Suasananya lokal sekali. gitu. Ini agak sore ya, Di pedesaan kan ya. ada bambu. Kebun raya Bogor nih. Terus apa namanya tadi Jadi tentang lokal tadi betul, ekosistem. ekosistemnya tadi. Jadi memang bagaimana perekonomian yang ada di industri kreatif ini, bagaimana industri kreatif ini mensupport ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi itu menjadi fokus. Oke. Kalau ngomongin tadi ekosistem, ekonomi, kreatif, lalu lokal brand, sebetulnya Mbak Heps, kalau dari kacamatanya Mbak Heps kan Mbak Heps ini udah keliling nih Indonesia, udah meeting sama Menteri Parekraf yang dulu, sama yang Menteri Parekraf yang sekarang juga udah pernah. Powernya lokal brand di Indonesia atau mungkin di Jawa Timur itu seperti apa sih? Sebenarnya itu tadi, konsumen itu sedang di posisi diedukasi bahwa lokal brand ini juga memiliki pride. Kalau masalah kualitas nggak ada yang nggak percaya, udah ini berkualitas emang. Cuma ngomongin pride. Jadi kan seperti ini, manusia itu selain kita cari nyaman, kan kita juga ada yang namanya pansos ya. Oke. Nah, itu yang belum dimiliki teman-teman, yaitu bangga dan beli. Bangga dan Kita cuma, oh ya bangga nih lokal brand, bangga buatan Indonesia, cuma bangga doang, nggak dibeli. Oke. Bangga di frame aja ya. Di frame aja. Oke. Tapi berarti kalau dari ini tadi kan ngomongnya berarti sebetulnya secara kualitas produk lokal itu bagus. Sangat cukup. Kualitasnya bagus Bagus. banget. Terus kalau di mapping ya nggak yang mapping banget lah maksudnya. Kalau di Jawa Timur sendiri yang khas itu apa? Khas yang gimana nih? Jadi sebenarnya kalau ngomong di Jawa Timur, setiap kota dan setiap lokasi itu memiliki kearifan lokalnya dan keunggulannya masing-masing. Tinggal kita gimana bagi tugasnya nih. Seumpamanya kalau banyak-banyak brand yang berhubungan dengan kulit, mungkin kita memang harus kebanyakan daerah Sidoarjo dan sekitarnya. Ya. Terus kemudian kalau kita ngomongin fashion memang kita nggak bisa nih kalau Jawa Timur nggak, karena fashion bukan tujuan utama. Maksudnya bukan yang kita Fashion yang baju ya? fashion yang Tapi baju. kalau kayak Kayak sepatu sepatu tas, itu masih banyak di sini, sepatu, tas itu karena bahan bakunya cukup banyak di sini. Pusatnya bahan baku ada di Kediri, makanya saya waktu yang saya bilang saya beli sepatu dari Kediri karena memang bahan baku kulit itu Jawa Timur bagus banget. Terus Magetan, ya apa? Magetan. Magetan, iya banyak yang bagus. Nah sebenarnya itu dari situ kita tinggal memetakan siapa yang memang untuk distribusi market, mana yang memang fokus di produksi. Oke. Selama ini teman-teman di daerah kota-kota yang berbeda, mereka tuh kepengennya mereka produksi, terus mereka distribusi, mereka jualan di kota yang sama, nggak bisa. Hulu ke hilir di satu kota yang oke. sama. Nggak bisa. Oke. Kita harus tahu kalau saya, mamanya saya ini orang Kediri, saya mau jual di Kediri, nggak ada yang beli. Karena di sana apa, pengrajin semua. Berarti dia harus cari pasar yang keluar ya. Betul, harus. Lebih apa namanya, lebih luas lagi. Yes, jadi berani berkolaborasi tidak hanya antar pengusaha, tapi juga antar kota. Nah, contoh di saya sebagai Surabaya Creative Network, kita kerjasama dengan suami, kita berkolaborasi dengan Pemkot. Kita mulai produksi. Kita di Surabaya itu kita nggak punya barang. Oke. Kita kan nggak punya, kulit nggak punya, kita nggak bisa produksi apapun. Tapi kita bisa mensupport dari segi market. Oke. Kenapa? Karena kita memiliki kemampuan untuk ekspor, kita juga memiliki akses untuk ke seluruh Indonesia, di mana Surabaya sebagai Central of Indonesia. Kalau ngomong UKM Indonesia ya, kita bahasa kita sebenarnya tadi sudah agak dimajukan lagi dengan kita ngomong lokal brand ya kan. Betul. Sebenarnya kan UKM. Tapi kalau ngomong UKM Indonesia itu kan selalu identiknya kurang oke, nggak modern dan segala macam lah ya. Menurut Mbak F sendiri itu apa sih selain market tadi? Itu kan apa sih yang harus
dipermak istilahnya gitu ya, di makeover dari produk-produk UKM dari Indonesia ini supaya marketnya juga muncul kebanggaan tadi, pride tadi. Para produsen tidak pernah menyasar kita harus dijual di mana kepada siapa. Jadi kayak begini, para produsen lokal brand ini sampai saat itu masih onani. Hei, apa itu? Apa itu? Jadi mereka berkarya Sebentar, tolong hati-hati, oke? Ayo dibilang. Jadi mereka bikin sendiri, mereka menyukai sendiri dan menikmati karyanya sendiri. Halu ya. Oh. Jadi mereka seharusnya Dan dia merasa sudah laku padahal ya. Udah Kebanggaan bagus yang fana ya. seharusnya Overbid. karya yang dia ciptakan harus bisa diterima oleh pasar, bukan oleh diterima dirinya sendiri. Oke. Itu kayak karakter apa ya? Mereka yang berangkat dari produksi, tapi karena aku bisa bikin kayak ini, bukan karena market suka Membutuhkan kayak itu gini. atau suka itu. Iya. Jadi Ya mungkin ada istilahnya pengrajin dan pengusaha kan. betul. Pengrajin karena dia bisa, dia bikin sesuai kebisaannya dia. Sedangkan pengusaha kulit atau fashion kulit, mereka melihat peluang baru bikin. Betul. Seharusnya teman-teman yang mempunyai idealis dan kemudian memiliki kemampuan membuat sesuatu yang hebat, ya memang pola pikirnya harus diarahkan ke diri yang pengusaha itu tadi. Berusaha membaca yang namanya pasar sehingga tepat. Oh, soalnya gini di Magetan, oh ada sandal kulit harganya sekian. Mereka tahu mereka harus memasarkannya kemana. Kalau mereka, oh ya ini udah tak pasarin ke Ngawi kok tetap nggak laku kan, udah tak di luar ya bukan di situ pasarnya. Oh udah tak pasarin ke Bandung kok, ya nggak laku. Jadi kita harus tahu dengan harga sekian, maka kapasitas beli warga itu daerah yang seperti apa. Jadi kita harus tahu. Jadi kayak pemetaan dari market itu harus jelas gitu loh. Oke. Kalau tadi hubungannya sama organisasi-organisasi yang Mbak Aif masuk di situ ya. Kita kan ngomong ekosistem tuh. Ada SCN, ada ICCN, ada HIPMI, ada KADI. Ini sebenarnya kalau hubungannya sama si teman-teman lokal brand, perlu nggak sih ekosistem ini ketika lokal brand ini masuk ke ekosistem ini, itu kira-kira sejauh mana kebutuhannya ekosistem bisa membantu si lokal brand ini muncul? Lokal brand ini akan bisa termonetize jika ekosistem ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ekosistem ini bisa berjalan dengan baik ketika adanya kolaborasi. Betul. Antara teman-teman akademis yang menciptakan riset and resource. Resource-nya dari mana? Yaitu tadi para pengrajin, para pengusaha. Itu SDM-nya kita dari akademis. Nah, kemudian dari teman-teman bisnis. Oleh karena itu kami, saya dan teman-teman di SCN, kita berkolaborasi. Saya ikutlah di Kadin, saya ikutlah di HIPMI. Untuk apa? Kita mencari kolaborator. Kita sama-sama yuk bikin ini, yuk kita bangun ekosistemnya. Terus kita juga berkomunitas. Untuk apa? Karena sih pergerakannya di komunitas. Dan di government juga harus ada kompak juga nih. Untuk apa? Untuk yang namanya kebijakan. Untuk kemudian memberikan suatu nih areamu, kemudian ini kebijakan-kebijakannya, dan disupport oleh teman-teman media untuk apresiasi, untuk kemudian untuk pemberitaan dan segala macamnya. Ketika itu menjadi kompak, maka yang namanya local brand dari segi bisnis terjamin, dari segi pemasaran bisa dibantu oleh teman-teman media, terus kemudian dari segi kualitas bisa dibantu risetnya oleh teman-teman akademisi, lalu kemudian kebijakannya dari teman-teman pemerintah. Maka lokal brand ini akan ikut naik ketika ini udah kompak sebetulnya, otomatis. Tadi disebutkan pemerintah. Betul. Ini serem nih pemerintah. Menurut Mbak Heps, pemerintah kalau kita tahu sering ngomong soal UKM ya kan. Adanya beberapa kali negara kita dapat krisis, katanya yang dapat bertahan adalah UKM. Betul. Bertahan terus. Ya, bertahan, nggak skill dong.
survive. Iya kan bertahan. Nah, Nyerah enggak? Menurut Mbak Heps, pemerintah ini sudah melakukan yang sesuai belum untuk teman-teman UKM ini? jadi loh. Gitu. Atau justru sebenarnya teman-teman UKM ini yang belum bisa memanfaatkan apa yang pemerintah sediain? Jawabnya hati-hati. Karena belum kompak sih. Siapa yang belum kompak? Ya sebenarnya kayak gini. Jangan ego sektoral dari kelima pentahelix itu masih memiliki masing-masing. Berarti semua ya? Semua. Ya pemerintahnya, Teman-teman ya akademis pebisnisnya, oke. maunya riset yang sekiranya mereka bisa, bukan apa yang dibutuhkan oleh negara atau dibutuhkan oleh daerah. Teman-teman bisnis hanya apa sih yang mudah. Terus kemudian juga pemerintah ya karena nggak ada riset, ya udah mereka menggunakan asumsi yang nggak bisa disalahkan juga, gitu kan. Nah ini kalau udah ngobrol bareng, maka akan keluar riset yang dibutuhkan, maka akan ketemu pasar yang seharusnya dituju, maka akan bergerak tuh. Nah ini karena ada dari kelima pentahelix ini masih belum kejahit dengan benar, masih ego sektoral masing-masing. Media, wah kami ini media, kami harus ada kebebasan pers, kami akan memberitakan segala macam. Nah nggak ngobrol, oh ya fungsi media ada di mana. Nah akhirnya pemerintah ketika tidak ada riset yang memadai dan kemudian seharusnya udah ngobrol pemerintah sama akademisi, anggaplah di awal, bro, ini ada masalah di sini nih bro, bantuin riset nih bro. Terus dari teman-teman bisnis, bro, akademis, aku butuh nih SDM yang seperti ini nih bro. Maka diawali dari pembicaraan itu 4 tahun kemudian riset keluar, SDM yang lulus disesuaikan dengan kebutuhan industri, maka akan bisa masuk dan untuk mensupport ekosistem itu tadi. Nggak komunikasi. Berarti selama ini tuh kolaborasi itu lagu pop tapi nadanya sumbang ya. Sering banget digaungkan kolaborasi tapi kok ya Overuse. Iya, Kita makanya lagu pop tapi nadanya sumbang. overuse Apa tetapi tadi sebutannya pentahelix ya? pentahelix. 5 ya? 5. Siapa yang harus menjahit dong? Yang memulai dulu siapa dong sebagai Azim. ketuanya? Macem-macem sih. Ada beberapa teman-teman yang di daerah yang dimulai yang menyadari pertama pemerintahnya. Oke. Ada juga yang menyadarinya komunitasnya dulu. Ada juga yang dari teman-teman akademis dulu. Kalau kadang yang kompak, contoh kayak di Bandung itu teman-teman akademis sama teman komunitas sudah kompak dulu. Terus kemudian yang ketiga pemerintahnya mulai kompak, terus tiba-tiba nggak kompak lagi, Duh. Oh. Ntar lagi tak tanya sesuatu yang bikin dia kesel loh. Nggak usah dipotong yang tadi. Biarin. nah, Di zoom aja sekalian. Diincar. Kang Emi. nah akhirnya ada yang macam-macam. Jadi siapa yang sadar dulu gitu kan? Kalau di Surabaya ini akhirnya Surabaya Creative Network karena Berarti ini yang sadar komunitasnya dulu nih. ya karena komunitasnya dulu, karena rakyat jelata dulu yang sadar. Yakin. Ya, kita ini rakyat jelata, Pak, gitu. Nah, karena itu akhirnya kita harus jahit satu persatu nih, kita ngomong nih ke per sektor segala macam gitu. Mohon dipercepat. Mau dipercepat. Ini kayaknya teman-teman di yang off frame itu agak bingung karena kita nggak ada yang ngikutin guide-nya mereka. Maaf ya, kru ya, maaf ya. Kita ngelos aja Kan pokoknya. tahu ya, dari tadi tak balik. Nggak ada yang masuk ke situ. Nggak ada. Tapi saya sempat ngelihat SCN itu kapan berdirinya. Ya tuh nggak usah Oh, disebut nggak sebelumnya. perlu. Ini apa Arvin bikin pertanyaan kayak gini? Nggak ada hubungannya dong sama Nggak. lokal brand. Itu bisa. Ya, Kita oke. memulai menjahit itu sudah 5 tahun dari 5 2016. Baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Sebentar, yang masuk ke SCN itu siapa aja sih, Mbak? Macam-macam sih. Jadi sebenarnya yang sudah masuk di SCN itu dari teman-teman akademisi. Kita bahkan punya forum akademisi SCN, isinya adalah para dosen-dosen yang sebenarnya mereka sudah siap dan sepakat untuk kemudian kita akan berbagi riset dan kemudian apa sih yang dibutuhkan oleh industri kreatif di Surabaya. Terus kemudian dari teman-teman pelaku. Lokal brandnya. Ya, ada teman-teman dari pelaku. Sebenarnya kalau dari teman Kan ada dari berapa sektor? Grup Berapa sektor? aja.
Industri kreatif 17 ya sekarang ya. Sebenarnya kalau ngomongin dari jejaring tuh banyak banget sih Mas yang terdaftar ya, yang pernah mengisi di Google Formnya SCN itu banyak banget. Oke. Jadi itu ada sekitar 100-an dari berbagai macam, tapi yang paling banyak di Surabaya itu adalah dari sektor kuliner. Kuliner. Yang kedua itu dari desain, Desain. teman-teman desain. Siapa tuh? Ada Brand banyak. Corner salah satunya. Ya karena ada Brand Corner, ada PAP, ada Jenama, itu. Ini jadi 3 anggota. Apa-apaan. Nah jadi itu ada dari teman-teman desain, terus juga ada dari teman-teman animasi, juga ada dari teman-teman film itu yang masuk. Tadi ditegur, katanya kita kurang minum. Sama siapa negur? Berani-beraninya negur-negur. Oh, Sama itu loh dasar. Arvin. Iya kan kita amatiran. Jadi apa-apa. ini gambar rumah ini ya. Ini Betul, ruang, ini. ruang. Ruang. Kita ini lagi ada di ruang kafe. Kafe apa kopi? Di ruang kopi. Jadi kita di daerah Ketintang di Surabaya Selatan, di sekitarnya ini ada pemandangannya lumayan sih, nggak umum untuk di Surabaya. Apa ini? Nah, ini bambu, barongan. Allah, Lebih barongan. mirip barongan sih ini. Ada barongan, Di bawah ada sungai. terus ada lapangan. Tegalan. Apa itu barongan? Barongan, Vin. Rumbuk-rumbuk bambu. Barongan itu ya semak-semak bambu itu. Biasanya tuh suka muncul kalau malam-malam. Gue kalau Barong. maghrib hati-hati. Jadi kalau maghrib masuk rumah dulu, baru gaul lagi. Oke, ini di ruang. Terus, oke lanjut lagi kita Instagramnya tanya-tanya. apa Oh, kan? Lupa Instagramnya. kan? Bilangin kok. @_RVANG. Bang. Ruang. Ada Sampai underscore sekarang dulu nih. @_Bong. RVANG. Oke. Tanya lagi dong, Mbak Tanya lagi. Heps. Ya lagi. Yuk, Enggak yang tanya, katanya tadi Niko mau tanya. Oh iya. gimana Pak Niko? Dari tadi berapa? 5 tahun? 6 tahun apa 5 tahun, Mbak? Simpen. 5 tahun. 5 tahun berkecimpung di Surabaya. Industri kreatif Surabaya. 5 tahun itu Komunitas dalam kreatif. bentuk SCN-nya, Ya, komunitas tapi kreatif. kalau berjuangnya kita sudah mulai dari tahun 2008. Oh, Oh, Samara. 2008 itu saya tuh udah bikin yang namanya kandang, yang kemudian Jadi nggak ruang sampai ini. 2 tahun kok kita bubar. Apaan kandang? Jadi dulu tuh kita kayak bikin kayak teman-teman komunitas film, lebih ke teman-teman film, teman-teman musik, teman-teman komik, kita kumpul. Jadi emang kita udah ngomongin kolaborasi, kita ngomongin ekosistem, tapi untuk teman-teman yang di area itu. Cuma Skupnya film ya. film, musik, Kenapa komik. kandang? Jadi kita kayak Apakah dulu markasnya seperti kandang? maaf Bu, itu markas rumah saya loh Bu. Buat dulu tuh kita tuh kayak ngandangin ide-ide liar gitu. Oke, filosofi. Saya gak ngene, jadi dikandangin. Oke, pertanyaannya? Terus Kita tahun 2016. 2016 kita mulai. iya, kita. saya mau tanya. Iya Pak, siap. Dia marah-marahin narasumber loh. Saya minum dulu. Dengan durasi yang begitu berkecimpung di komunitas kreatif Surabaya, mention deh 3 usaha kreatifnya Surabaya yang sudah punya nama atau well known lah, lokal sampai mungkin ada yang sampai ke manca. Kalau yang kemanca, Yang masuk ke SCN bukan? Enggak. Terserah Yang semua. jejaring ya. Terserah. Yang jejaring dari SCN yang pertama udah pasti ada di Duk Group ya, kayak grup karena ada Pack Impact, Sekarang ada grup Totoys. Sekarang Duk-duk grup. ya. Kamu tunggu undangan. Itu kan dia ada ada beberapa produk, mereka udah mengeluarin 3 produk toh. Totoys sama Pack Impact yang memang semuanya dari kardus. Terus juga ada Humpimpa Animation dengan brand Limpa anime. betul, dengan salah satu karyanya dia itu Gop and Friends yang alhamdulillah sudah ke mancanegara juga Udah tayang di berapa negara tuh? di 22. Kita emang kebanyakannya di area Cina sih mainnya. Cina sama Asia, lebih ke Asia dulu. Oh, makanya kopi itu bisa bahasa Cina ya sekarang ya. Kan gue kan nggak pakai ngomong gagu-gagu. Nah,
Yang ketiga. Kan kelihatan kalau nggak nonton. Nonton saya. Kan kok nggak ngomong ya? Iya kan? Saya nonton ya. Jadi Yang ketiga. yang ketiga dari udah menasional banget, brand dari food ya, dari senior kita Mas Hendy dengan ada kebab Barafi, Oh, ya Mika, Internasional itu. Semua orang kayaknya lupa kalau itu dari Surabaya. itu dari Surabaya, Asia iya, Tenggara ya. warga Mas Edi. Klampis Kapan-kapan kita dipanggil. dipanggil. Kawan-kawan kita. Koli. Oke. Itu nggak tahu itu kalau bisa sekalian sama Mendy Setiono sama Ayola Group bisa datang sekalian, lucu kayaknya. Oh, lucu. Jadi nanti dia yang punya acara, kita kesingkir. Kita diam aja. Kalah set dong. Kalasan sama suami istri itu. Iya. Karena mereka udah luar biasa banget. Betul. Ya. Brandnya Baba Raffi. Betul. Jadi nganuin Baba Raffi. Kalau yang sekarang next big thing kira-kira Ada banyak sih sebenarnya. Untuk siapa nih? Untuk Surabaya, di Surabaya. Surabaya. Kalau di Surabaya ada teman-teman, sebenarnya teman-teman brand kopi ataupun yang support itu cukup mulai naik. Jadi kayak teman-teman Jokopi, Acil dan teman-teman itu mereka udah ngerti yang namanya ekosistem. Jadi selain Oke. mereka Nggak cuma membuat bisnis kopi nggak ya. cuma bisnis kopi. Ya Jadi temennya anak-anak ruang juga kan. iya. Jadi kayak Konconnya are-are. Penceneran. jadi dari mereka untuk membuat kedai, mereka juga mempergunakan, ada mereka bikin web series, terus mereka juga kopinya mereka juga berkolaborasi. Jadi mereka udah melihatnya sebagai ekosistem. Itu adalah next big kalau kita bilang ya. Insya Allah bakalan gede banget sih. Proyeksinya mereka bagus banget dan pernah ngobrol juga bagaimana plan mereka ke depannya itu bagus. Tapi yang nggak banyak disebut ya mungkin ya. Tapi gede juga. Brand-brand produk kulit dari Surabaya itu kan juga banyak. Bener. Emang ada? Ada dong. Oh, saya termasuk salah satu yang beli. Port Blues. Sport Blues, Oh, Sport oke. Bluesnya Mas Jajang. Revolve. Dispo. Revolve. Ada lagi. Pikir Port Blues itu Bandung. Enggak. Oh, Surabaya. Mendayu, Gimik bro, gimik. Ya Allah. Nanti Mas Jajang kayaknya bakal diundang sama teman-teman sih. Catat, Vin. Catatin. ada. Terus lagi ada produk kulit yang selain sepatu juga ada. Kayak punyanya. Oh, udah sih Revolve tadi. Revolve. Revolve itu siapa Revolve? Yang lupa depannya kan? bikin di list Yang tuh. kemarin kita mau Yang di undang nggak HP jadi. ku ada namanya David. Oke, Mas David. Ada lagi satu lagi. Jadi kayak Terus yang Alifta itu dia juga produk sepatu Apa kulit namanya juga. Alifta? Lupa namanya. Alifta Shoes. Ngambung. Sorry Alifta. tapi juga ada beberapa produk yang reuse punyanya Pable. Oh, Kain. teman kita juga tuh. Pable Pebble. Pebble. ID. yang dari kain, dari sampah kain kemudian Arendaan. jadi ngeluarin kain baru. Pebble. Robris yang plastik. Ya. Robris itu juga bagus. Ini sebenarnya itu bagus-bagus cuma Pable apa Pebble? Pable. Mending kita telepon aja. Kita Halo Mbak undang, Atman. kita undang nanti biar dia yang tahu cara ngomongnya gimana. Oke. Mau nggak ya? Mau. Terus. Jadi karena sebenarnya ya itu tadi dengan teman-teman yang akan menuju besar itu sebenarnya riset pasar itu harus dilakukan selalu sih. Jadi kayak ketika kita membuat suatu produk, kita meriset pasarnya. Terus kita mau bikin ekspansi, mau habis bikin produk A, mau ke B, ya harus riset lagi. Nggak bisa riset yang pertama itu dipakai untuk beberapa produk, nggak bisa. Ben nggak halu ya. Biar nggak Merasa halu. produknya bagus terus. Betul. Jadi saya pernah ada temen nanya, Habs, di industri kreatif itu cuan nggak sih? Saya jawabnya cuan. Apakah segede bisnis konvensional? Tergantung kamu sekuat apa kamu inovasi. Oke. Ngeri ya. Kayaknya tadi batuk-batuk terus kayaknya harus minum ya. Asik. Apa nih? Sahwa Pure Water. Wah, ini yang itu Kabur ya. sekali Anda. Ini air minum Bu, udah diminum aja, enggak usah Oke. diputar-putar itu air minum. Air murni Air- katanya ada kandungan doanya. Kok katanya sih? Kok
Ya kan saya yang punya. Katanya punya. Ngikut lah ngikut. Ini saya buka ya, saya minum Iya. ya. Diminum. Bismillah, Bu. Lali. Udah dalam hati. Serah deh. Oke, kalau hand sanitizer muka api. oh iya. Oh iya. Kayaknya Itu punya lokal teman juga. sih. Novita Hardini hand sanitizer. Wede, itu punyanya Manov. Bupati ya? Ibu Istri, Bupati? ya Ibu Bupati Trenggalek. Bupati. Ibu Bupati Trenggalek juga masih mau jualan, heran saya. Loh, Coba. itu kan buat nge-trigger UKM-UKM di Betul. Coba. biar mana? Coba Mas Diko. Udah mau. Bang. Enggak. Dijual nih, Novita Muhammad. Ya, bisa langsung DM ke IG-nya Manovita. Tapi ini hand sanitizer loh, ya. Ingat, ini hand sanitizer. Jangan buat macam-macam. Karena wangi bisa dipakai parfum juga kali ya. Aduh, bintang tamunya. Kok koplak gini ya? Ini kita udah terlalu ketawa-ketawa sih tadi ya. Padahal pengen bikin acara buat UKM yang di situ ada tipsnya, tetap lah ada tipsnya. Ada tipsnya. Kita Oke. ngomong Ventela, Hmm, Kompas, Betul. tadi Port Blues, Papa Raffi, terus apa tadi? Bob and Friends. Kobe and Friends. Semua itu kan lokal brand yang bisa dibilang kita kenal semua sebenarnya ya. Betul. Itu kan dari bawah semua. Tapi ada beberapa kayak yang Ventela, Kompas sebenarnya industri lama yang dengan kekuatannya dia secara duit ya, kapital, dia akhirnya bisa sampai bisa segede ini gitu. Segede ini gini. Yang membuat akhirnya konsumen itu muncul pride. Yes. Nah, kalau misalnya UKM pemula, sebenarnya kan kalau ngomong Surabaya ini banyak banget ya. Apalagi kalau ngomong Surabaya adalah kota metropolitan industri, ya kan? Talentnya banyak. Gimana bisa? Ya paling nggak nembus pasar regional, syukur-syukur nasional. Oke. Itu menurut Mbak Eps, apa sih langkah yang harus? Kira-kira tahu nggak Gitu. kenapa Ventela dan kawan-kawan sebenarnya itu kan pemain lama yang kemudian di satu momen tiba-tiba naik karena ada kekuatan kapital yang cukup tinggi. Tapi kan ada triggernya. Ada triggernya. Mereka naik di tahun yang sama. Influencer. Apa tuh? No. Coba triggernya di apa? Coba ini kita mau triggernya di film Dilan. Film Dilan. Iya, saya mau ngomong itu tadi. Oh, mau ngomong gitu. Iya kan? Konco mata ngomong ngono. Iya. Si anak muda. Triggernya ada di film Dilan ketika Iqbal yang ganteng itu memakai sepatu lokal dan Warrior. Akhirnya oh Warrior ini lucu ya. Akhirnya pengusaha Warrior mulai tinggi pembeliannya. Karena lihat animo yang cukup tinggi, akhirnya pengusaha seperti Ventela, Kompas ikut naik semua. Akhirnya mereka, oh ini penggemarnya banyak. Jadi lagi-lagi kolaborasi karya ini diperlukan. Oke. Kalau anggaplah ya teman-teman, entah itu produser film, film pendek, film panjang, untuk film yang lokal, untuk festival, atau emang kok yang untuk komersil, terus kita pakai produk-produk lokal, itu kan jadi otomatis sebetulnya. Ini hampir sama kayak kebangkitannya kopi waktu filosofi kopi ya. Betul. Oke. Jadi sebenarnya juga film Indonesia itu juga punya power juga Engine of change. Sangat, mengangkat produk lokal. sangat. Termasuk wisata di Jogja jadi lebih ramai karena ada apa dengan Yang Cinta kita. Dua. Bangka Belitung karena Laskar Pelangi. Benar. Ya. Dan Semeru yang jadi penuh sampah karena Oke. 5 5 cm. cm di depan. Oke. Jadi apa dong? Kalau misalnya kita benar-benar mulai dari bawah, teman-teman UKM, apa sih yang harus mereka siapkan? Step-stepnya, dus. Nah, nanti editor itu akan bikin dus gitu. Oke. Jadi bisa dicatat. Yang pertama adalah riset. Jadi emang kita harus tahu nih pasar kita tuh apa. Jadi harus ada irisan nih. Kita tuh pengennya apa, pasarnya inginnya apa. Nah irisan ini yang kemudian nanti akan jadi produk unggulan. Jadi kayak produk yang mau kita angkat itu apa. Kalau udah ketemu nih, oh pasarnya ketemu sama idealisnya kita apa. Udah. Terus habis itu
setelah kita udah ketemu pasar, kita nggak boleh berhenti berinovasi. Entah kemudian kita menentukan harga, bagaimana kita menggait pasar, karena kan kegemaran dari pasar atau pembeli itu kan berubah-berubah ya. Abis kemarin sukanya yang jenis sepatu apa, sekarang sukanya jenis sepatu apa. Apalagi sekarang lagi ada gerakan lokal tak gentar. Oh iya. Sepatu 99.000 saya selalu kehabisan. Itu yang mana itu Solo itu ya? Iya, saya selalu kehabisan Aero. Itu flash sale. Enggak, harga asli. Memang harganya Harganya murah. 99.000. Lokal tak gentar dia sebutnya. Oke. Lokal tak gentar. Gerakannya. Kalau ngomongin ekosistem industri kreatif itu nggak ada habisnya ya. Belum Nggak lagi ada nanti kalau habisnya. kita ngomongin gerakan-gerakan yang dibikin sama Teman-teman. bukan marketplace. Betul. Ekosistem di Indonesia itu sebetulnya sudah cukup mendukung. Betul. Tinggal si pelaku industrinya aja Kalau ingin cepat cuma ada satu, yaitu ada kebijakan dari pemerintah. yang belum ada. Regulasi. Yang tentang apa? Tentang apa? Jadi contoh Yang seperti lagi ini. rame kemarin tuh. Contoh enggak, simpelnya seperti ini. Korea bisa sekencang ini. Oh. Teman-teman yang ada di sini sebagian besar adalah handphonenya mereknya Samsung, karena pemerintah Korea menyuruh semua film drama Korea semua penyanyi Korea handphonenya harus Samsung. Oke. Maka kita sebagai penonton dan penggemar akan ikut-ikutan beli Samsung. Jadi kalau kita ikut Agnes Monica kita harus pakai HP apa? Vivo. Ya kan? Tergantung. Jadi sebenarnya ketika ini nggak usah ngomong handphone, anggaplah ketika di seluruh produk bisa jauh-jauh. Ini sinetron Ikatan Cinta, kalau Mas Alnya pakai sepatu Ventela, semuanya pakai sepatu Ventela kok. Sekarang udah episode berapa sih? Nggak tahu. Satu cuma lihat di Twitter. Emang pakai Ventela? Ya enggak, makanya kalau ada kebijakan supaya kayak oke, semua produksi kalau ingin dapat izin tayang harus pakai produk lokal. Good sih. Oke, tadi ilmunya riset, Yes. inovasi, ada lagi. Ya itu tadi membuka. Kolaborasi. Saya tuh suka main-main ujung Iya, jangan rambut. sampai gini dong. Ngomong membuka gini. Jadi Gimana? Ayo, membuka peluang untuk kolaborasi sih. Jadi, Kolaborasi. kolaborasi. Riset, inovasi, Ya, kolaborasi. karena kolaborasi itu kalau kita tidak membuka peluang, terus habis itu kita dapatnya apa nih? Terus kita pengennya apa nih, gitu kan? Kita untungnya apa, gitu. Itu akan sebenarnya menutup stigma gitu kan. Jadi kayak kemungkinan. Ya anggaplah seumpamanya tadi kalau pemeran utamanya pakai sepatu, kemudian penjualan sepatunya tinggi, akhirnya apa? Ya sepatunya bisa menjadi investor dong. Jadi ikut iklan. Akhirnya brand-brand yang lainnya juga bisa masuk. Nggak cuma titip, tapi juga bisa kasih duit untuk produksi, untuk karyanya. Tapi ya itu tadi gitu. ini gimana? Kok makan sendiri? Apaan tuh yang dimakan? Ini apa Jangan nih? ngomong aja. Baca dulu yang keras. Ya kan podcast harusnya. Baca dulu yang keras. Aduh, jadi inget Pak Yuda. Ini masalahnya nih. Keripik Mereknya ini. Goodman Kitchen. Goodman Kitchen. Keripik brownies dari Goodman Kitchen ya. Iya. Jadi aku tadi tuh mau bridging masuk mau ini, tapi mereka lagi asik. Kan durasi ya? Ya udah langsung aja. Boleh. Enak kok. Enak banget. Produk UKM juga nih. Enak banget. Kita yang produksi UKM Sidoarjo ya? UKM Sidoarjo. Kan Sidoarjo. Kru ngicipin. Iji ya, Vin. Jiro Lupatmo, kasih 5 aja. Jadi biar tahu. Bagi satu-satu. Goodman Kitchen. Ada Instagramnya nggak? Masih enak gitu. Ada Instagram? Ada sih seharusnya nih. Ini. Sebentar saya ngambil. Enggak dibalikin belum? Balik sini kan. Enggak ada, Pak. Mesin. Goodman Kitchen. Kayaknya Nah. udah ada kok di marketplace. Ya. Nah, Nah. Oh, Nah. tadi Apa? ada ya? Nah, doang. kita juga ini Nah, mumpung nih. ada produk kita bisa kasih masukan juga nih buat Oh. teman-teman. Sebagai pelaku. Ya. Oke, desainernya Red, direktur kreatifnya Jenama silakan. Ini harganya berapa sih per pack?
si keripik brownies nih? Coba dicari di marketplace aja. Baunya semerbak. Bangga buatan Indonesia. Ini ada lagi namanya stick rula. Apa rula tuh? Rumput laut. Ini Apa namanya? kayak Nawa. Nawa, baik Nawa. Nawa ini produsennya. Nama Nawa. nama produknya stick rula. Mereknya Nawa. Iya. Stick rula. Mana sih lihat? Hah? Lihat kan? Lihat. Pak ini gimana? Di komen Makanya aku dulu mau dong. lihat itu dulu. Ini loh. Enggak, itu kemasannya. Ya sih. Kayaknya kalau sekarang karena semua apa orang tuh carinya di sosial media, di marketplace. Penting untuk UMKM kalau bikin packaging sekalian dikasih Alamat. sosial medianya. Sosial media. Akun sosial medianya. Meskipun misalnya dia jualannya nggak di sosial media itu ya, karena dia punya reseller atau apa. Minimal orang kalau cari informasi tahu. Harus Terutama namanya dulu, Mbak. namanya. Ini dari 2 packaging ya. Yang kelihatan variannya, keripik bonis sama benar. stick rula. Yang bikin sama nih. Enggak. Beda. Dari packaging nih. Terus ini kalau misalkan di Indomaret, aku titip tukono itu. Kalau aku titip tukono Citatu udah jelas. Aku titip tukono Soijoy udah jelas. Ini aku titip tukono keripik brownies. Keripik Sing kentang. endi? Merek apa? Sing wingi lho. Ya karena kemarin kita pernah nyari di Instagram keripik brownies ternyata bukan ini ya, Ya. merek lain. Tapi kalau secara Jadi rasa, mereknya harus secara rasa ini enggak. Yang ya itu yang disayangkan. Udah oke lah. Ketika kita punya produk bagus, Enak. tapi orang nggak kenal sama produk kita. Padahal kita udah packaging bagus-bagus. Dari sisi eksekusi packagingnya udah bagus. Cuman karena misinformasi atau misleading informasi, kita nggak tahu produknya ini sebenarnya apa. Apalagi yang itu tadi, Keripik brownies. tulisannya di mana tadi? Mereknya enggak? Ini. Mereknya? Oh di atas ini. Terus disobek. kecil lah. Kita nggak tahu. Udah habis takoi. Ini aku mau mereknya apa tuh kemana karo? Oke, ini masukkan aja ya. Bu Sinten kalau ini? Bu Sinten? Supe. Supen, Mas Radit. Enak. Saking ngecone. Ini hal-hal. Iya, kalau dari rasanya sih sebenarnya Ini rasanya ini Enak. rasanya Enggak usah dibagus-bagusin. Ini oke. udah oke. Kita Rasanya nggak- udah oke, enak. Cuman itu tadi ketika produknya sudah bagus, kita udah eman-eman. sangat disayangkan kalau ketika produknya udah bagus, identitasnya tuku keripik sing endi, tuku stick keju sing endi. Nah, itu kita nggak tahu. Itu yang kita udah buat Packaging packaging udah oke ya? packaging kayak gini mahal loh daripada yang plastik. Ini udah cukup secara udah peka ini perkembangan juga peka pasar, desainnya secara packagingnya sudah oke. Cuman penempatan interface Ya, interface ya, Iya benar. layoutnya sendiri yang identitas produknya yang kurang. Itu aja sih. Oke. Segmen terakhir, Mbak Eps. Siap. Rencana jangka pendek untuk teman-teman UKM di Surabaya yang sekarang sedang disusun apa? Saat ini kita sedang mengawal teman-teman DPRD untuk mengesahkan perda untuk UKM. Wih, berat nih. Udah sampai ke Kenapa, ini ya? kenapa? Jadi kita sudah sampai. Singkat aja. 1 menit. Oke. Gila. Sudah di taraf uji petik, tapi memang ada beberapa perubahan untuk penyesuaian. Jadi untuk bagaimana untuk permodalan, bagaimana untuk pemasaran teman-teman UKM itu nanti akan dibahas. Jadi teman-teman UKM di Surabaya akan dilindungi di Perda UKM. Itu nanti akan diperkuat dengan Perda Ekonomi Kreatif yang juga sedang akan digodok dan kemudian disusun oleh teman-teman di DPRD juga. Jadi harapannya kurang dari 3 tahun kita sudah memiliki Perda UKM dan Perda Ekonomi Kreatif untuk mensupport teman-teman brand lokal di Surabaya. Oke, intinya semua regulasi dari pemerintah untuk mendukung teman-teman UKM Betul. lokal brand di Surabaya. Oke, thank you Mbak Eps atas Oke, waktunya. terima Kita kasih. akan ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa apa nih ini Enak. baru nih. Jangan lupa
Brand Corner Podcast. Ya gimana Apa ya, sih? Pak? Jangan Mak, lupa masih like, baru, subscribe, masih sama Ningnong. Like. Ningnong apaan sih Ningnong? Jangan Like, malu pakai subscribe, brand dan lokal. Nyalakan lonceng, nyalakan lonceng. Yus, pokoknya ngono intine. Yang penting kita support semua UKM di Indonesia. Thank you. Assalamualaikum. Bangga dan beli brand lokal. Shit. Bangga dan beli lokal brand Indonesia.